Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-14 bagian A saja. Ini cukup pendek, saudara. Berbunyi demikian, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga, pagi ini kita merenungkan sebuah tema kasih Kristus, semen yang merekatkan. Sebuah keluarga dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan. Itu yang 2 hari ini ya, sampai mungkin 3 hari tepatnya ya, dari hari Minggu kita berbicara itu. Saudara, pondasi yang kokoh kita sudah belajar bersama. Iman adalah iman kita kepada Kristus. Itu pondasinya. Batu penopangnya, kemarin kita berbicara tentang firman. Namun fondasi batu penopang saja tidak cukup. Karena batu-batu atau dinding-dinding rumah hanya akan menjadi tumpukan yang rapuh jika tidak ada semen yang merekatkannya. Saudara, perlu semen yang merekatkannya. Demikian dalam kehidupan berkeluarga dan rumah tangga kita, yang merekatkan itu kemarin pagi ya, lusa ya, saya bilang tuh yang menggerakkan bahkan itu harusnya kasih Kristus. Jadi saudara, yang merekatkan satu dengan yang lain adalah kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus, maka relasi yang terjadi dalam keluarga mudah retak. Meski nilai-nilai iman itu sudah dibangun. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ya, ayat 14 tadi dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara, menguasai. Kata menguasai di sini bukan sekedar perasaan hangat. Menguasai di sini bukan sekedar perasaan hangat, tetapi kuasa, power yang mendorong, yang menahan, yang memimpin ya setiap tindakan, baik dengan kata-kata, baik dengan perbuatan, ya, yang memimpin itu mendorong, ya, termasuk menahan, termasuk memimpin setiap apa kita. Dengan kata lain, saudaraku, kasih Kristus adalah daya rekat yang menahan kita tetap bersama, bahkan ketika ada perbedaan. Yang menahan kita tetap bersama, bahkan ketika ada kelemahan. Yang menahan kita tetap bersama, bahkan ketika ada luka dalam hubungan keluarga. Kasih Kristuslah yang merekatkan. Saudara, dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita, seringkali kita menemukan celah-celah yang bisa meretakkan hubungan. Ada banyak ya, celah-celah yang bisa meretakkan hubungan kita. Bisa itu berupa salah paham, bisa salah paham. Kemudian bisa kekecewaan, bisa keegoisan, bisa apa saja. Tetapi ketika kasih Kristus hadir, celah itu ditutup dengan pengampunan, celah itu ditutup dengan pengertian, celah itu ditutup dengan kelembutan hati. Kasih Kristus bukan hanya menyatukan, tetapi juga menyembuhkan. Jika kasih manusia saja yang dipakai, hubungan akan mudah retak. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang tak terbatas. Sudah ada banyak, itu sebabnya kenapa sepertinya ini keluarga atau pasangan begitu bucin ya kalau istilah sekarang. Kok tiba-tiba begitu?
Begitu bucin tiba-tiba retak. Begitu bucin tiba-tiba pisah. Tapi bucin sepertinya. Saudara, bucin itu apa? Budak cinta. Saling mencintai. Mencintai banget sepertinya. Tapi sudah perhatikan. Ketika yang mendasar itu hanya kasih kita. Kasih manusia. Kasih yang mungkin sekedar kasih pileo. Atau kasih filio. Atau kasih eros. Maka semua itu pada titiknya akan menemukan dinding. Tanpa kasih agape, semua itu akan menemukan dinding. Dan mentok akan menemukan jalan buntu. Maka seberapapun besar kasih manusia, itu terbatas. Disinilah, saudaraku, kita membutuhkan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang tak terbatas. Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Kasih Kristus, kasih yang terus menyatukan dalam kekekalan. Saudara, itulah yang membuat keluarga bukan hanya bertahan, tetapi menjadi kesaksian nyata tentang Injil. Saudara, keluarga Kristen yang hidup dalam kasih Kristus akan menjadi seperti rumah yang utuh. Sekali lagi, keluarga Kristen yang hidup dalam kasih Kristus akan menjadi seperti rumah yang utuh, berdiri kokoh dan tetap indah meski diterpa badai kehidupan dari berbagai arah. Saudara, pertanyaan kita yang kita perlu renungkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Apakah kasih Kristus itu sudah menjadi semen yang merekatkan hubungan di antara keluarga kita? Atau kita masih membiarkan ego dan amarah meretakkannya? Yang kedua, apakah kita mengizinkan kasih Kristus menguasai pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita dalam keluarga? Dan yang ketiga, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk menunjukkan kasih Kristus kepada anggota keluarga kita? Langkah kecil apa yang kita bisa tunjukkan itu? Biarlah kasih Kristus menjadi semen yang merekatkan dalam kehidupan keluarga kita. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Biarkan kasih-Mu yang melingkupi kami, Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Bapa, terima kasih
karena kasih-Mu telah lebih dahulu mengikat kami padamu. Ajarlah kami untuk tidak hanya berfondasikan pada iman, tetapi juga kami merekatkan relasi kami dengan kasih-Mu. Relasi antara pasangan suami istri, relasi antara suami istri dengan anak-anak, relasi antara anak dengan orang tua, relasi dengan keluarga besar dalam kehidupan rumah tangga kami. Ampuni kami jika kami seringkali membiarkan ego dan kepahitan meretakkan keluarga kami. Kiranya kasih-Mu yang menguasai hati kami, membuat rumah tangga kami kokoh, utuh, dan menjadi kesaksian bagi dunia.